Bayangkan sebuah negeri yang selama puluhan tahun menjadi simbol kemakmuran di Asia Tenggara. Negeri yang dikenal karena kotanya yang modern, jalan rayanya yang rapi, dan ekonominya yang stabil. Tapi kini, di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan bercahaya neon, muncul pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Antrian panjang di depan toko grosir. Ratusan orang berdiri menunggu giliran membeli beras. Barang yang dulu begitu mudah didapat, kini menjadi langka dan mahal. Inilah Malaysia hari ini. Negara yang pernah disebut sebagai salah satu ekonomi paling mapan di kawasan, kini terguncang oleh krisis paling dasar, krisis pangan. Rak-rak pasar kosong. Harga beras naik 2 kali lipat hanya dalam beberapa minggu. Di media sosial, warga menumpahkan kemarahan dan kebingungan. Di televisi, wajah-wajah cemas memenuhi layar. Para ibu rumah tangga, pedagang kecil, bahkan pemilik restoran, semuanya menjerit karena satu hal. Mereka tak tahu kapan beras akan tersedia lagi. Krisis ini bukan disebabkan oleh perang, bukan pula oleh wabah atau gejolak politik. Penyebabnya sederhana, namun fatal, kegagalan sistem pangan. Selama bertahun-tahun, Malaysia mengandalkan impor beras dari Thailand dan Vietnam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mereka percaya bahwa dengan uang dan stabilitas ekonomi, pangan akan selalu datang. Tapi dunia kini berubah. Ketika cuaca ekstrim melanda dan beberapa negara pemasok membatasi ekspor untuk menjaga stok sendiri, Malaysia mendadak kehilangan akses pada sumber makanan yang paling mendasar. Ketika keran ekspor ditutup, stok menipis. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, Malaysia harus menghadapi kenyataan bahwa kemandirian pangan tak bisa dibeli dengan uang. Namun, krisis ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kebijakan panjang yang mengabaikan sektor pertanian. Dalam beberapa dekade terakhir, Malaysia lebih fokus membangun industri dan pariwisata. Lahan-lahan sawah diubah menjadi kawasan perumahan dan pabrik. Irigasi dibiarkan rusak. Generasi muda enggan turun ke sawah karena dianggap pekerjaan yang tak menjanjikan. Akibatnya, produksi lokal terus menurun. Saat badai datang dan musim kemarau memukul, tak ada lagi cadangan yang bisa diandalkan. Kini, di tengah gejolak ekonomi dan kelangkaan pangan, rakyat Malaysia belajar pelajaran pahit tentang arti kedaulatan. Bahwa ketergantungan adalah awal dari keruntuhan. Bahwa sebuah bangsa tak akan pernah benar-benar merdeka jika tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Dan dari seberang Selat Malaka, dunia menatap dengan waspada. Indonesia, negeri dengan populasi 10 kali lebih besar yang hidupnya juga bergantung pada nasi, punya alasan kuat untuk khawatir. Jika Malaysia yang kecil dan makmur bisa terguncang, bagaimana dengan Indonesia yang jauh lebih besar, lebih kompleks, dan lebih bergantung pada pertanian tradisional? Namun kali ini ceritanya berbeda. Saat negara tetangga panik, Indonesia justru tenang. Tidak ada antrian panjang di pasar, tidak ada berita kelaparan, tidak ada rakyat yang berdesakan berebut beras. Pemerintah berdiri tegak dan menyampaikan pesan yang jelas. Kita aman, kita siap. Sebuah pernyataan yang bukan sekedar retorika, tapi hasil dari kerja keras bertahun-tahun membangun sistem pangan yang tangguh. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menata ulang arah kebijakan pertaniannya. Ketahanan pangan tidak lagi dianggap isu sekunder, melainkan jantung dari kekuatan nasional. Pemerintah memutuskan untuk memperlakukan sektor pangan sebagai fondasi pertahanan negara. Karena dalam dunia modern, perang tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tapi juga di dapur rakyat. Tahun 2025 menjadi tonggak besar. Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran luar biasa besar, 155,5 triliun rupiah untuk sektor pangan, angka yang naik lebih dari 36% dibanding tahun sebelumnya. Dana ini bukan hanya untuk membeli pupuk atau bibit, tapi untuk membangun masa depan pangan Indonesia. Dari proyek irigasi besar, perbaikan bendungan, distribusi pupuk bersubsidi, hingga penerapan teknologi pertanian digital, Indonesia tidak ingin lagi sekedar bertahan, tapi ingin berdaulat. Di banyak wilayah, proyek-proyek besar sedang berjalan. 3 juta hektar lahan baru dibuka. Dari Kalimantan hingga Papua,
lahan rawa dan tanah tidur disulap menjadi sawah produktif. Mesin-mesin traktor menggantikan cangkul. Drone digunakan untuk pemupukan dan sistem pertanian modern diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada musim hujan. Para petani dapat pelatihan, akses terhadap permodalan dan jaminan harga gabah agar mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Langkah ini tidak mudah. Banyak yang meragukan, banyak pula yang mencibir. Tapi bagi Indonesia, ini bukan pilihan. Ini keharusan. Sebab sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, setiap kali dunia terguncang, yang bertahan hanyalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Dan hasil dari kerja keras itu mulai terasa. Produksi beras nasional meningkat tajam. Gudang-gudang Bulog kini lebih penuh daripada sebelumnya. Dari 8,4 juta ton, cadangan beras nasional melonjak hingga lebih dari 14 juta ton, dengan surplus mencapai ratusan ribu ton. Indonesia kini bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga siap membantu negara tetangga yang sedang krisis. Dalam sunyi, negeri ini bangkit menjadi kekuatan baru dalam diplomasi pangan. Sementara negara lain sibuk bernegosiasi untuk impor darurat, Indonesia punya kelebihan, stok yang stabil, produksi yang cukup, dan keyakinan untuk menghadapi ketidakpastian. Beras kini bukan sekadar komoditas, tapi simbol kemandirian. Negara yang mampu menguasai pangannya akan menguasai masa depannya. Dan di balik semua kebijakan besar itu, ada jutaan wajah yang menjadi tulang punggung bangsa, para petani. Mereka bekerja tanpa banyak bicara. Di bawah panas matahari, mereka menanam benih harapan. Setiap musim tanam, mereka berjudi dengan alam, berjuang melawan banjir dan kemarau, melawan harga yang sering tak menentu. Tapi kini, mereka mulai merasakan perubahan. Dengan dukungan pemerintah, hasil panen meningkat, akses pupuk lebih mudah, dan harga gabah lebih stabil. Untuk pertama kalinya, banyak petani merasa dihargai. Kini, di desa-desa Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat, pemandangan baru muncul. Petani menggunakan sensor tanah, memantau kelembapan dari ponsel, dan berdiskusi melalui grup daring tentang pola tanam. Pertanian bukan lagi dianggap kuno. Ia menjadi bagian dari kebanggaan nasional, sumber kehidupan, dan kekuatan bangsa. Namun perjalanan ini belum selesai. Dunia sedang bergerak ke arah yang tak pasti. Perubahan iklim semakin ekstrim, geopolitik dunia makin tegang, dan rantai pasok global kerap terganggu oleh konflik. Krisis pangan bukan ancaman masa depan, ia sudah mulai sekarang, dan hanya negara yang siap yang bisa bertahan. Krisis Malaysia menjadi pengingat pahit bahwa kemakmuran tanpa kemandirian hanyalah fatamorgana, bahwa modernitas tanpa fondasi pangan akan runtuh dalam sekejap. Tapi Indonesia memilih jalan yang berbeda, jalan yang sulit tapi bermartabat, jalan menuju kedaulatan sejati. Beras bukan sekadar makanan, ia adalah lambang kehidupan, lambang perjuangan, dan lambang martabat sebuah bangsa. Selama negeri ini terus menanam dan memanen, selama petani masih bekerja di sawah, dan selama pemerintah terus menjaga kedaulatan pangan, selama itu pula Indonesia akan berdiri tegak di tengah badai global yang datang silih berganti. Dari kampung kecil di Banyumas hingga hamparan sawah luas di Kalimantan, semangat yang sama tumbuh, menjaga negeri dari kelaparan. Di setiap butir padi yang menguning, tersimpan harapan untuk masa depan yang lebih aman. Harapan bahwa anak-anak Indonesia tak akan pernah mengenal antrean panjang untuk membeli beras. Harapan bahwa di saat dunia bergejolak, dapur rakyat Indonesia tetap hangat dengan nasi yang mengepul. Ketika dunia sibuk memperdebatkan geopolitik dan ekonomi, Indonesia sedang membuktikan sesuatu yang lebih mendasar. Bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan diukur dari jumlah senjatanya, tapi dari kemampuannya memberi makan rakyatnya sendiri. Dan kini, ketika Malaysia berjuang mengatasi kelangkaan, Indonesia berdiri di titik yang berbeda, lebih siap, lebih tenang, dan lebih berdaulat. Sebuah posisi yang tidak datang dari keberuntungan, tapi dari kerja keras, visi panjang, dan keputusan berani untuk tidak lagi bergantung pada dunia luar. Karena pada akhirnya, sejarah hanya mengingat dua jenis bangsa, yang menyerah pada krisis dan yang belajar darinya.
Malaysia sedang belajar dengan cara pahit. Indonesia memilih belajar lebih cepat dan mempersiapkan diri sebelum badai datang. Maka ketika dunia menatap Asia Tenggara, satu hal menjadi jelas. Masa depan pangan kawasan ini kini bergeser ke selatan, ke negeri yang bernama Indonesia. Sebuah negeri yang dulu sering dipandang rapuh, kini justru menjadi contoh ketahanan. Negeri yang dulu belajar dari krisis, kini siap menolong mereka yang terguncang. Beras, simbol sederhana dari kehidupan, kini menjelma menjadi lambang kebangkitan Indonesia. Dan selama Indonesia terus menjaga butir-butir itu, selama rakyatnya tidak berhenti menanam dan memberi makan sesamanya, selama itu pula Indonesia akan tetap berdiri, kuat, berdaulat, dan bermartabat. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun.